Ya pemirsa, seperti biasa di akhir pekan ini Berita Satu View hadir dalam memberikan pembahasan terkini dalam seputar pekan ini dengan menghadirkan beberapa pakar media terkemuka di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kemenangan Koalisi Merah Putih dalam DPR dan MPR, masih bersama dengan ada Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Mas Usman Kansong, dan juga Mas Arianto dari Redaktur Pelaksana Indopos. Selamat datang. Terima kasih Mas Usman Kansong dan juga Mas Arianto. Ini kita membahas mengenai kemenangan Koalisi Merah Putih dalam DPR MPR. Ini bisa dikatakan kalau sepak bola 5-0. Benar nggak sih kayak gitu? Karena kita lihat dalam Undang-Undang MD 3 ditolak MK. Pada saat awal kita lihat Tatip DPR juga ini menang, dan juga pemilihan pimpinan DPR, undang-undang pilkada, serta akhirnya pemilihan pemimpin MPR. Mas Usman, Anda melihat ini seperti apa sebenarnya? Ya, 5-3 sih sebetulnya. 5-3, oke, tidak 0 ya. Menang 3-0 waktu itu, menang quick count, menang KPU, dan menang MK juga begitu. Kemudian sekarang dibalas jadi 5. Memang masih kalah 2 poin, kalah 2 poin begitu. Tetapi saya kira lebih dari sekedar 5-0, 3-0, 5-3 itu yang paling penting adalah bagaimana ke depan, bagaimana reaksi masyarakat terhadap kemenangan Koalisi Merah Putih itu tadi. Kita lihat bahwa reaksi masyarakat, terutama pasar itu kan tidak cukup bagus. Pasar rupiah merosot, 12.000, kemudian indeks harga saham gabungan juga sempat terkoreksi beberapa poin begitu. Jadi ini sebetulnya mestinya dibaca oleh para politisi kita seperti apa ya. Tetapi kelihatannya sampai kemarin pemilihan pimpinan MPR, mereka gagal membaca, bukan gagal, tapi tidak mau membaca fakta ataupun reaksi ataupun suasana kebatinan lah, kira-kira seperti itu yang ada di masyarakat. Nah, tapi akhirnya kan muncul, apa mereka tidak mau baca, misalnya seperti itu. Apa karena mereka lebih memilih kemenangan? Iya, pasti. Tim sendiri sehingga tidak memihak pada kemenangan karena Indonesia. Itu jelas sekali ada semacam dalam tanda petik, mungkin tidak tanda petik lagi lah, balas dendam memang, membalas kekalahan 3-0 tadi itu begitu ya. Sebab sebetulnya sudah ada usulan yang sangat bagus dari DPD, ya paket DPD, kemudian wakil ketua itu masing-masing 2 dari setiap koalisi. Tetapi itu pun tidak diakomodasi sehingga yang terjadi adalah voting. Kita tidak anti voting, tapi dalam kondisi seperti itu menunjukkan ada salah satu pihak yang ingin menang-menangan begitu loh. Jadi saya kira itu tidak bagus. Tetapi untungnya tadi malam itu ada perkembangan yang bagus sekali ketika Jokowi, Presiden terpilih, Ketua DPR Setia Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu 2 jam dan kemudian mengatakan bahwa tidak ada penjagalan atas pelantikan Jokowi yang ini pun dipicu oleh wawancara Hasim Joyo Hadikusumo di Wall Street Journal dan Reuters gitu. Oke, sebelum kita membahas ke sana, saya ke Mas Arianto. Ini kalau bisa dikatakan juga, kalau tadi Mas Usman bilang ada balas dendam di dalamnya, ini Anda juga melihatnya seperti itu atau seperti apa ini terkait ini? Kalau saya agak berbeda ya pandangannya ya. Kalau menurut saya itu ini sebuah konsekuensi logis dengan adanya Undang-Undang MD 3 yang kemarin ditolak oleh MK. Dengan adanya sistem paket, yaitu dengan mengajukan 5 fraksi, maka dia berhak untuk menentukan konstelasi pimpinan DPR, maka itu pun yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih. Jadi saya kira itu sangat wajar dalam dunia politik, dan tidak ada yang salah di situ karena melaksanakan dari Undang-Undang MD 3. Termasuk ketika dalam proses pemilihan MPR, saya kira itu juga tidak keluar dari aturan politik yang ada, yaitu mengakomodasi 4 dari Partai Koalisi Merah Putih dan 1 dari DPD. Nah, berarti kan ini bisa dikatakan kemenangan Koalisi Merah Putih ini disebabkan atau terjadi karena jumlah mereka yang lebih besar dibandingkan dengan itu konsekuensi logis kan ini bukan soal salah benar, tapi ini persoalan baik atau buruk. Jadi bukan persoalan hukum formal. Salah benar itu terkait dengan hukum formal, tetapi salah buruk terkait dengan etika, fatsun politik. Oke, ada paket, dan ada paket yang bagus sekali ditawarkan oleh DPD, tapi itu pun ditolak oleh mereka. Jadi ini persoalan fatsun dan etika politik. Ya, kalau salah dan benar, tidak salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi persoalannya etiskah atau tidak etis, baikkah atau burukkah gitu loh. Jadi itu saya kira, dan
saya kira sanksi itu sudah muncul ya dari pasar misalnya begitu. Nah, pasti kalau ini saya melihat Mas Arianto, Anda tersenyum dengan jawaban dari Mas Usman. Anda kenapa? Karena ini kita juga melihat begitu dampaknya begitu besar karena pada saat terpilihnya awalnya saja DPR dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih, pasar sudah merosot. Begitu juga dengan beberapa investor akhirnya menarik uang mereka. Dan juga ada MPR kemudian kembali lagi terguncang di dunia perekonomian Indonesia. Nah, ini Anda juga melihatnya mungkin kalau kita lihat dampaknya dari itu, bukan salah atau benarnya. Ya, itu kan sudah diantisipasi oleh Ketua DPR, Ketua MPR, dan Presiden mendatang dengan melakukan pertemuan tadi malam kan. Artinya mereka juga tidak menutup mata dengan kondisi yang ada. Konsekuensi dari kegaduhan politik di Senayan itu mengakibatkan memburuknya pasar dan juga sentimen negatif dari sebagian masyarakat, tapi itu kan sudah dibaca oleh... Tidak, saya kira itu justru karena mau meredam apa yang dikatakan Hasyim, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau reaksi pasar mestinya sejak pemilihan MPR itu sudah dia baca begitu loh. Iya kan? Sudah dia baca. Iya, terlambat sebetulnya. Ini hari Jumat. Hari Jumat itu IHSG itu sangat menentukan. Saya mendapat kiriman dari Chief Economist-nya Bank Mandiri sampai 2 kali. Biasanya dia cuma sekali kirim analisis dia ke saya, tapi 2 kali. Itu di penutupan itu kan jam 3, jam 4. Kejadian itu jam 8, 9 malam begitu kan. Jadi pasarnya sudah tutup. Gitu. Jadi kalau itu memang antisipasi saya kira tidak. Tapi itu lebih untuk meredam apa yang dikatakan oleh Hasyim Joyo Hadikusumo di The Wall Street Journal. Ya, kemudian kan itu bergulir menjadi bola salju dalam 2 hari terakhir. Nah, itu yang diantisipasi oleh pertemuan itu. Bukan jadi reaksi pasar itu sendiri tadi atau apa yang dianggap oleh masyarakat. Berarti lebih ke reaksi dari... Iya, saya kira iya. Dari pernyataan Hasyim itu. Oke, Mas Arianto. Ya, itu kan opini dari Bang Usman ya. Kalau dari statement Ketua DPR dan Ketua MPR kan jelas bahwa ini juga bagian dari merespon isu pasar itu dan juga sentimen negatif dari sebagian masyarakat. Ya. Jadi lebih begitu ya. Kalau ini kita ada 2 perbedaan. Bang Usman mengatakan bahwa ini adalah hal yang terlambat mengenai akibat dari atau efek dari telah terpilihnya ini, dan pasar begitu melihat dampaknya dari pemilihan pemimpinan DPR dan MPR. Tapi kalau kita kembali lagi melihat dari pengaruh terjadinya pada saat pemilihan ketua atau pemimpinan DPR MPR ini kan adanya beberapa manuver yang terjadi antara P3 dan juga DPD. Tapi nyatanya ini tidak mempengaruhi pada saat itu. Iya, memang. Atau terlambat juga pada saat ini? Ya, kalau dilihat itu kan berarti voting, maka jumlah anggota MPR yang hadir pada saat itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian juga karena ini kan tertutup juga, ya tertutup, itu juga sebuah hal yang pasti sesuatu yang tidak datang begitu saja. Ya, biasanya itu kan Koalisi Merah Putih sebelum terbuka, pemilihannya kan terbuka, tapi dengan alasan pemilihan orang katanya begitu ya. Itu kemudian tertutup sehingga kedisiplinan itu tidak terjadi lah ya. Misalkan ada beberapa anggota DPD yang kemudian lari ya, tidak disiplin nantinya mendukung. Ternyata ada suara yang berbeda pada saat itu. Diharapkan mereka mendukung semua. Kalau hitungan matematika andai terjadi kedisiplinan di DPD itu menang si Koalisi Indonesia Hebat gitu ya. Walaupun ya kita juga jadinya KKM ya, koalisi keok melulu kan disebutnya begitu kan ya. Jadi saya kira ya itulah politik begitu ya. Tetapi saya kira politik tentu saja bahasanya Amin Rais dulu itu kan white politics gitu. White politics. Oke, nah kita akan membahasnya mengenai ada beberapa isu yang mengatakan tadi adalah dampak darinya antara lain adalah isu jegal menjegal. Benarkah ini? Kita akan membahasnya pemirsa usai jeda berikut. Ya, Anda kembali bersama kami, Mas Usman. Ini kalau kita lihat kembali lagi tadi kalau kita membahas mengenai Hasyim. Ya, Hasyim juga sempat untuk mempertanyakan media Indonesia mengenai pemberitaannya terkait dengan ini. Nah, ini juga Anda melihatnya memang seperti apa ini? Pembenaran yang terlambat atau seperti apa? Iya, saya kira kan biasa seperti itu ya. Ketika sudah diberitakan begini kemudian dia membantah. Jangankan orang yang hanya mengatakan, orang yang korupsi pun membantah dia melakukan korupsi, padahal sudah terang benderang begitu kan. Apalagi ini statement ya, yang barangkali bisa kelupaan atau maksudnya tidak seperti itu. Tetapi semua media di Indonesia dalam memberitakan adanya upaya penjagalan pelantikan Jokowi itu kan mengutip dari The Wall Street Journal dan Reuters. Ya, jadi yang salah
kalau memang itu dipelintir, siapa yang memelintir? Pertanyaannya itu, apakah The Wall Street Journal atau media-media di Indonesia? Sebab saya kira media-media Indonesia, nomor satu, saya tidak terlalu yakin dengan pernyataan Hasyim. Kenapa? Sekelas The Wall Street Journal, koran dunia, sekelas Reuters misalnya begitu, yang tentu saja sangat menjunjung etika jurnalistik, kemudian diterjemahkan oleh koran-koran dan media di Indonesia, online juga menerjemahkan. Bertahun-tahun kita menerjemahkan, mengambil dari kantor berita, apakah kemudian kita salah? Tapi apapun, kalau memang Hasyim merasa itu dipelintir, ya ada media, ada wahananya untuk melakukan gugatan. Termasuk dia mengatakan hari ini membantah juga dimuat di hampir semua media ya. Itu sebagai sebuah hak jawab dari sisi etika jurnalistik gitu. Tetapi kalau dia tidak puas kan dia bisa menggugat Reuters, menggugat The Wall Street Journal begitu. Mas Haryanto, terkait dengan pernyataan Hasyim ini, itu pendapat Anda seperti apa sebenarnya? Ya, itu bagus ketika ada seorang narasumber dirugikan dari sebuah pemberitaan, karena menurut Hasyim ini kan pernyataannya dihilangkan dari konteksnya. Sementara teks dan konteks itu kan kalau dilepaskan maka dia akan mempengaruhi secara semantik. Ya kan, apalagi dia menyatakan bahwa pernyataannya itu banyak dipelintir dan didistorsi. Itulah yang membuat Hasyim kecewa dan kemudian menyayangkan pemberitaan media di Indonesia yang hanya mengutip, ini saya mengutip Hasyim aja ya, yang hanya mengutip dari Wall Street Journal. Saya kira itu bagus sebagai bentuk hak jawab kepada media, dan saya kira itu masih on the track ya kan. Tapi lebih bagus lagi kalau langsung ke media yang mewawancarainya, ke Wall Street Journal atau Reuters. Jadi ada cross check di antara semuanya, tidak hanya Hasyim yang menjelaskan atau membenarkan semua pernyataannya, tapi juga ada pembenaran dari Reuters dan lainnya. Oke, nah ini terkait dengan pertemuan yang terjadi pada semalam dengan MPR, DPR dan juga ada DPR di Jokowi. Apakah ini juga karena efek dari pernyataan Hasyim atau karena takutnya ada isu terkait dengan jegal-menjegal di saat nanti pada saat pelantikan presiden? Ya, ini kalau ini dianggap sebagai sebuah teks politik, maka teks ini akan multi tafsir ya, multi interpretasi. Mungkin bisa ditafsirkan sebagai bentuk jegal-menjegal terhadap rencana pelantikan Jokowi nanti 20 Oktober, bisa juga diartikan untuk mengalihkan isu kasus Hasyim. Tapi saya kira apapun interpretasi itu, ini sebuah langkah yang baik yang dilakukan oleh DPR, MPR dan juga pemerintah untuk melangkah ke depan. Jadi tidak flashback, tidak melihat ke belakang, tapi ke depan ini harus seperti apa? Karena tantangan ke depan ini kan makin sulit. Dan saya kira pertemuan itu sangat bagus untuk meletakkan semangat merah putih untuk menuju Indonesia hebat ke depan, ya kan? Jadi tidak ada lagi kubu-kubuan, tidak ada lagi koalisi-koalisian ya, tanda kutip, tapi satu merah putih dan menuju Indonesia hebat. Koalisi merah putih Indonesia hebat. Ya, itu yang ditawarkan DPD sebetulnya. Ya, yang ditawarkan DPD itu kan duanya dirangkum, tapi faktanya merah putih tidak mau mengakomodasi itu. Persoalannya kan itu gitu. Makanya saya sampaikan tadi, ini saya lebih melihatnya sebagai sebuah reaksi terhadap pemberitaan penjegalan yang dari wawancara Hasyim itu begitu ya. Ini bagus, saya sepakat ini bagus begitu. Tetapi kita akan melihat dalam beberapa hari ke depan, 10 hari ke depan seperti apa begitu kan. Karena memang saya sendiri membaca di kubu Prabowo memang masih kelihatan belum bisa menerima, sebagian tentu saja, tidak semua. Ya, dari wawancara Hasyim saya baca aslinya The Wall Street Journal itu memang ada persoalan tidak bisa terima. Misalnya Hasyim menyatakan bahwa kami belum bisa menerima kekalahan itu begitu loh. Itu jelas sekali di Wall Street Journal kalau kita baca secara lengkap ya. Saya baca secara lengkap. Nah, nah ini kalau kita tadi membahas mengenai tadinya adanya kemenangan Koalisi Merah Putih ini, dibilang juga bahwa ini penting untuk keseimbangan, bahwa tidak ada 5-0, tidak ada 5-3 ataupun 2-1 tadi. Kembali lagi Mas Usman, bahwa di sini dibilang bahwa ketika KMP ataupun Koalisi Merah Putih ini memenangkan pemimpinan DPR dan juga MPR ini juga menyeimbangkan pemerintahan Indonesia. Jadi ada dari Koalisi Merah Putih, ada juga dari Indonesia Hebat. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ini untuk 5 tahun ke depannya. Iya, saya kira bagus ya. Bagus kalau ada penyeimbang. Ya, tadi malam
Setia Novanto juga menyatakan bahwa dia akan menjadi penyeimbang yang konstruktif ya di parlemen. Ya, tetapi kita juga harus ingat hal itu pun terjadi sebetulnya ketika MD3-nya tidak seperti sekarang begitu kan? Iya kan? Dan memang MD3 tentu saja ada maksud-maksud tertentu ya. Misalkan dengan besarnya suara di MPR, ada keinginan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dipilih lagi oleh MPR, itu dalam wawancara Hasim itu ada disebutkan bahwa 5 tahun ke depan usia Prabowo masih 60 sekian, jadi masih bisa menjadi presiden. Lewat apa? Ya lewat dipilih oleh MPR sangat mungkin begitu ya. Misalkan di-impeach begitu ya, di-impeach, dan itu ada pernyataan di Wall Street Journal, Jokowi itu harus membayar harga. Ada pernyataan seperti itu Mas gitu. Jadi saya kira bagus pertemuan tadi malam untuk meredam isu, tetapi bukan hanya sekedar meredam isu, tapi betul-betul dilakukan oleh semua lembaga negara untuk melihat ke depan bangsa ini akan seperti apa begitu loh. Demokrasinya mau maju, mau mundur. Saya kan berharap, kita semua lah berharap, ini masa ujung dari transisi. Kita 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan dan seterusnya kita menjadi negara demokrasi yang sesungguhnya begitu. Dan harus ingat demokrasinya adalah presidensial, bukan parlementer. Oke, Mas Arianto. Ya, ini kan check and balances ya, ini akan menjadi berkualitas demokrasi kita kalau check and balances ini berjalan maksimal. Pemerintah bekerja maksimal, terus kemudian parlemen juga bekerja maksimal. Di parlemen sendiri juga ada mekanisme check and balances antara DPR dan DPD. Ya, ini bagus untuk pengawasan kepada pemerintah, dan ke depan ini pemerintah sudah meninggalkanlah kegaduhan-kegaduhan itu dan konsentrasi bagaimana membuat program-program yang pro rakyat, membuat program-program yang mensejahterakan rakyat, terus kemudian membentuk yang paling jangka pendeknya adalah membentuk kabinet yang benar-benar kabinet kerja, tidak lagi jatah politik sekian kursi, terus kemudian jatah profesional sekian kursi, itu kan mengesankan ada transaksional di situ. Ya, bahkan hingga saat ini juga ada perubahan jatah lagi kan, jadi berkurang satu ya. Berkurang satu. Baik, Mas Usman dan Mas Arianto, kita akan lanjutkan perbincangan ini, dan ada topik menarik lain selain dengan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat terkait dengan FPI. Kami akan membahasnya pemirsa usai jeda berikut. Bagus. Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Berita Satu View. Mas Usman, nih nampaknya kita masih ingin membahas mengenai tadi antara kemenangan Koalisi Merah Putih dan juga Koalisi Indonesia Hebat. Tapi kita ada informasi lain lagi adalah yang cukup hangat, adalah terkait dengan FPI yang kemarin sempat berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Nah, Mas Usman. Iya, saya kira memang harus tegas lah terhadap organisasi-organisasi yang mempromosikan kebencian, kekerasan begitu ya. Harus ada ketegasan. Saya kira sudah selesai mestinya perdebatan apakah kewenangan Kemenkumham, apakah kewenangan Kemendagri begitu kan. Memang izinnya sampai 2019, tetapi kan bisa dong kalau dia melanggar aturan ya, itu bisa saja dibubarkan saya kira. Berarti kan ini apa, kalau kita lihat memang ada waktu itu wacana dari Ahok terkait dengan pembubaran ormas ini. Nah ini juga karena dia melihatnya karena dianya tertekan, Ahok ini tertekan dengan ormas-ormas ini, atau seperti apa? Atau memang melihat bahwa udah cukup amburadul terkait dengan... Iya, saya kira Ahok bukan tipe orang yang mempersoalkan kalau dirinya diserang begitu. Dia itu terbiasa dengan itu. Tapi memang perilaku dari ormas ini ya, perilaku dari ormas ini begitu. Jadi saya kira dan Polda Metro Jaya sudah bagus menangani. Kita harus apresiasi ke Kapolda yang baru Unggung yang mendatangi markas FPI dan kemudian sekarang sudah menyerahkan diri si Novel itu ya. Jadi saya kira bukan persoalan karena Ahok yang diserang ya, tetapi persoalan bahwa organisasi ini sudah senantiasa sering sekali ya menimbulkan keresahan di masyarakat. Oke, Mas Arianto, terkait dengan FPI ini seperti apa? Saya tidak fokus membahas soal itu ya, saya ingin bicara lebih makro tentang organisasi yang dinilai anarkis. Saya kira di dalam konstitusi kita itu jelas pasal 28 bahwa itu bagian dari hak konstitusi seseorang, bagian dari hak asasi manusia seseorang untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan. Namun demikian di dalam konstitusi kita juga disebutkan bahwa hak asasi manusia itu jangan sampai melanggar hak asasi manusia yang lain. Jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan jangan sampai menimbulkan pelanggaran hukum.
Dengan demikian ketika hak konstitusi seseorang itu dicantumkan di dalam konstitusi dan kemudian di sisi yang lain dia melanggar hak konstitusi warga negara yang lain, melanggar hak asasi dan kebebasan warga negara yang lain, maka secara otomatis dia telah membubarkan dirinya sendiri secara tidak langsung. Walaupun nanti secara prosedural harus diusulkan oleh Kemenkumham, kemudian harus diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh pengadilan baru dibubarkan, tetapi itu kan prosedural. Tetapi secara filosofis sebenarnya dia sudah membubarkan dirinya sendiri ketika dia tidak bisa menghargai yang lain. Nah, terkait dengan tindakan anarkis yang dilakukan oleh beberapa ormas ataupun kita sebut yang baru saja terjadi seperti di FPI ini kan bisa dikatakan haruskah ada, ini dilihat dari apakah syarat atau kriteria atau izin atau pengawasannya kah yang kurang sehingga akhirnya mereka bisa atau berani melakukan itu? Ya, saya kira yang paling penting itu adalah apa yang melatar belakangi sebuah organisasi melakukan tindakan anarkis. Kalau organisasi itu berbasis agama, maka bisa dipastikan bahwa tindakan mereka itu adalah refleksi daripada ajaran agama atau refleksi dari teks-teks keagamaan. Karena itu untuk membuat mereka istilahnya deradikalisasi, maka ya harus ada reinterpretasi lagi terhadap teks-teks keagamaan, berdialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka untuk menyegarkan kembali pemahaman agamanya. Ini sebagai episteme mereka kan, sebagai landasan tertinggi mereka untuk berbuat dan bersikap tentang sesuatu. Tapi jangan juga anarkis hingga akhirnya membakar. Ya, kalau anarkis itu kan sudah ada mekanisme hukumnya kan, dalam KUHP ada penghasutan, ada melawan aparat, itu semua sudah ada mekanismenya. Ya, ini saya kira dia membajak agama. Dia membajak demokrasi, dia membajak tadi boleh berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, itu yang dia bajak. Ya, agama juga dia bajak, mengatasnamakan agama, kekerasan atas nama agama. Ya, saya kira tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan di dunia ini. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, bahwa, karena itu saya tidak yakin itu karena ajaran agamanya. Begitu kan, karena memang bahkan perang antar agama pun sebenarnya banyak yang tidak dilandasi oleh persoalan agama. Iya, betul. Jadi ini bagaimana untuk mengatasi paling tidak sehingga ormas ini berjalan sesuai dengan, ya mereka bisa mengutarakan pendapatnya tetapi melakukannya secara baik atau tidak anarkis atau tidak mengatasnamakan agama. Iya, kalau yang satu ini memang sudah susah begitu. Ya, yang lain-lain mungkin masih bisa lah begitu ya, karena sudah berulang kali melakukan. Jadi saya kira memang tidak ada jalan lain. Mati secara substansial itu tidak cukup begitu. Jadi harus memang dibekukan, dibubarkan, bukan cuma dibekukan ya, dibubarkan memang secara formal. Karena landasan formal itu yang menyebabkan mereka masih bisa melakukan hal seperti itu begitu loh. Ya, oke, baik. Tapi mereka harus menunggu satu kali aduan lagi baru bisa dibubarkan untuk FPI ini. Ya, begitu prosedurnya. Tapi saya kira sebetulnya sudah lebih banyak lagi yang dia lakukan ya. Oke, baik Mas Usman dan Mas Haryanto, ini kalau kita lihat kira-kira isu FPI ini ataupun isu di minggu depan, apakah masih akan terkait dengan Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat ataupun mungkin terkait dengan topik menuju pelantikan presiden menjadi topik hangat kita? Ya, saya kira itu menuju pelantikan presiden dan kabinet ya yang akan menjadi karena tinggal pekan depan ini adalah pekan terakhir karena 10 hari lagi begitu. Jadi saya kira topik kita akan lebih banyak ke arah situ. Tentu saja saya kira kita juga media massa tidak boleh melupakan kasus FPI inilah. Ya, saya kira masih harus kita terus blow up ini dalam konteks yang positif, dalam arti bahwa ya nggak boleh ada organisasi seperti itu begitu. Oke, baik. Dari Indopos, Mas Haryanto. Ya, ke depan ini pasti yang menarik ya komposisi kabinet ini kan tetap ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Benar nggak Jokowi itu mengatakan nanti akan membentuk kabinet yang ramping, kabinet kerja, kabinet yang profesional, itu sangat ditunggu. Kalau benar-benar apa yang dinyatakan itu terbukti, maka itu akan menjadi poin plus bagi Jokowi dan masyarakat akan menaruh harapan besar. Jadi apapun nanti konstelasi politik di parlemen, maka itu tidak akan menggoyah kepemimpinan Jokowi kalau memang
kebijakan-kebijakan Jokowi dan juga pembentukan kabinet nanti itu benar-benar kabinet kerja. Ya, kita harapkan nanti semuanya bekerja sama hingga akhirnya tadi keseimbangan untuk seluruh pemerintahan di Indonesia dan masyarakatnya. Baik, terima kasih Mas Usman dan juga Mas Arianto telah hadir bersama kami dalam Berita Satu View.